Halo sahabat trader, selamat datang di channel saya Matias Putra, yaitu channel yang selalu memberikan pencerahan seputar dunia trading seperti forex, gold, indeks, dan lain-lain. Dan jikalau nanti Anda merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share untuk teman-teman Anda. Selanjutnya silakan nikmati video ini. Halo teman-teman, di dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jebakan market. Seperti apakah di dalam dunia trading seringkali orang merasa saya beli dia turun, saya jual dia naik. Nah, sebenarnya itu karena kita terjebak di dalam institusi atau para pemain-pemain besar yang sering disebut big boy. Oke, teman-teman, seperti apakah sistem jebakan market yang dilakukan oleh para institusi atau big boy? Saksikan video ini sebelum saya meneruskannya. Oke. Oke, teman-teman sudah menyaksikan video tadi, itu adalah merupakan broker lokal resmi di Indonesia yang memiliki izin tentunya, yang sudah berpengalaman lebih dari 22 tahun di Indonesia. Dan di dalam kesempatan ini pula, broker inilah yang mendapatkan izin pertama kali dari pemerintah Indonesia di bawah Departemen Keuangan boleh menyelenggarakan akun microlot. Sehingga sekarang kita bisa trading dengan lot yang sangat kecil, yaitu hanya dengan 0,01 lot kita sudah bisa melakukan trading. Yang selama ini kita harus buka akun microlot di luar negeri, oke? Dan kabar baiknya teman-teman, bahwa pada tanggal 29 Oktober nanti kita bekerja sama dengan broker ini yang memberi sponsor untuk membuka workshop full day atau satu hari penuh dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Oke. Teman-teman, apa yang akan saya bahas di dalam workshop ini? Saya akan men-sharingkan atau mengajarkan bagaimana kita menggambarkan trend line yang sangat efektif dan secara profesional, sehingga dengan demikian kita bisa menghasilkan profit yang maksimal. Oke teman-teman, ini brosurnya. Teman-teman, syaratnya adalah pertama teman-teman harus membuka akun microlot lewat link yang saya kasih ini. Kemudian teman-teman minimal deposit $200. Oke, itu syarat pertama. Syarat kedua adalah teman-teman, ini sebenarnya biayanya ini kalau saya ngajar itu di atas 5 juta sehari. Tetapi ini karena disponsori oleh broker, jadi teman-teman hanya cukup membayar komitmen fee sebesar Rp200.000 saja. Teman-teman sudah bisa ikutin kelas sepanjang hari ini. Dan teman-teman juga mendapatkan makan siang gratis dan snack tentunya. Oke? Jadi teman-teman jangan ketinggalan, karena kita penerimaan terbatas saat ini sudah ada mulai pendaftaran. Jadi amankan seat Anda, karena kita terima hanya sekitar 20-an orang saja. Oke ya, supaya kelas ini efektif. Baik, teman-teman, silakan daftarkan di WhatsApp yang ada di dalam brosur, ataupun teman-teman bisa hubungi saya lewat WhatsApp yang ada di deskripsi video ini kalau ada kesulitan di dalam melakukan pendaftaran. Ini offline ya teman-teman, kita acaranya ada di Gedung Syahid Sudirman, Jakarta. Oke, sampai ketemu di tanggal 29 Oktober nanti di sana. Oke ya. Teman-teman, kita akan kembali membahas tentang sebuah jebakan market.
Nah, jebakan market ini sering dikenal dengan liquidity ya, atau likuiditas di dalam trading forex. Saya tulis sering disebut ya, likuiditas. Kalau bahasa asingnya kalau tidak salah kayak begini ya. Liquidity. Artinya di mana seringkali para retail seperti kita sering kejebak ya, dan sering apa ya, jadi seolah-olah dia mengerti apa yang kita lakukan begitu. Nah, ini yang terjadi kayak begini teman-teman ya. Misalnya kayak begini, ini harga turun, harga naik, bisa turun begitu kan ya. Kemudian harga bentuk kayak begini. Jadi kalau begini, apa yang terjadi teman-teman? Jadi kita sering berpikir bahwa ini adalah daerah support ya. Kemudian ini adalah resisten bukan? Nah, ketika ini kan harga turun, ketemu support dia naik. Dan biasanya apa yang kita lakukan? Kita akan jaga di sell di sini bukan? Kita biasanya akan sell di support. Kita akan melakukan sell. Nah, apa yang terjadi? Kita sell biasa kita batasin stop loss dong kan ya. Kita batasin stop loss. Stop lossnya di sini. Dan apa yang terjadi? Seringkali harga ini tembus. Setelah tembus ya membuat kita marah kan. Kalau tembus ya terus saja kita enggak itu kan. Kita merasa ya memang saya salah. Tapi seringkali dia muncul begini. Dia baru harga lompat ke bawah. Oke. Ini biasanya mereka tahu ini para big boy ini atau institusi bahwa rata-rata orang itu akan antri order di sini ya kan, antri order di daerah resistance atau support dan stop lossnya di atas. Nah, itu sebabnya big boy mencoba ya memancing nih sampai di sini ya kan, harga dilewatin ketemu stop loss kita baru harga dilempar ke bawah gitu. Oke. Nah, ini kenapa teman-teman dan bagaimana kita tahu ini? Oke, sekarang kita lihat di chart langsung ya. Kita lihat ya. Kita ambil gold. Nah, teman-teman lihat ya, ini emas. Nah, ini kan ada support ya kan? Ini ada resisten kan ya. Satu. Nah, teman-teman lihat ya. Ini kan resisten nih. Saya cari ini. Oke. Satu. Wah, ini kuat ini katanya ya. Semakin banyak yang di sini katanya semakin kuat. Oke. Ini resisten. Lalu apa yang terjadi teman-teman? Kita sell di sini kan? Saya kasih merah biar ini. Oke. Kita pasang stop loss kan? Di sini kan? Nah, ya. Nah, kita TP di bawah. Kita sell toh. Oke. Misalnya saya sell. Saya tulis ya. Sell di sini. Kemudian kita stop loss di garis atas. Kita pasang SL. Oke, kita lihat ya. Harga itu. Nah, turun ya.
ketemu support kan, dia langsung lompat tuh. Apa yang terjadi teman-teman? Kena stop loss gak? Kena stop loss di sini. Setelah kena stop loss dia malah tuh turun. Nah, ini yang sering bikin kita jengkel kan? Tuh. Oke. Nah, jadi ini kita sering ketemu kayak begini teman-teman. Oke. Sekarang bagaimana sih kita menghadapi yang seperti ini yang penting. Nah, pertanyaannya kenapa dia sampai di sini baru turun? Kan kita perlu tahu alasannya. Sehingga kita nggak kejebak kayak begini. Nah, teman-teman, ketika lihat kayak begini, kita lihat ke belakang. Oke. Kenapa dia baru turun? Nah, sekarang di belakang ini ada namanya supply zone ya. Kalau teman-teman lihat ini, dia turun karena ketemu supply zone di sebelah kiri. Ini kan drop base drop ya. Tuh, teman-teman ya. Persis sampai di sini dia tuh turun. Tuh. Jadi teman-teman harus hati-hati. Nah, itulah sebabnya teman-teman boleh lihat video saya yang di sebelumnya tentang perbedaan antara support resisten dengan supply demand. Oleh karena harga selalu, nah sama kalau teman-teman lihat di sini juga sama kan ya. Yang di bawah misalnya sekarang, kita lihat. Ini kan ada support nih teman-teman. Saya kasih itu mana ya, kita lihat. Ini support ya. Support kan ya teman-teman ya. Oke. Berarti kita buy dong ya, ketika ini support ini cukup kuat dong. Kita buy di area ini, tentu kita batasin stop loss kan. Nah, kita batasin stop loss di sini lah ya, biar nggak kehalang ini. Oke. Nah, teman-teman kalau melihat ya, ini harga dia ketemu jebol baru naik kan. Teman-teman buy kan apa? Rasanya kesel kan ya. Ini dia ketemu, sering terjadi ya, ketemu sebelum saya dia baru naik gitu kan, seolah dia tahu kita di mana. Ya memang dia tahu karena kebiasaan retailnya itu para institusi ngerti di mana kita letak taruh stop loss. Lalu kenapa di sini dia naik? Nah, teman-teman lihat sebelah kiri ini karena ada demand zone ya. Ini saya kasih warna biru. Tuh, teman-teman, karena ada demand zone, dia sentuh demand zone, dia banting ke atas. Ketemu supply, dia banting ke bawah. Ini namanya, ini adalah wilayah liquidity. Artinya ini wilayah-wilayah uang di atas ini sangat banyak antara di supply atau di demand. Mereka sengaja menjebak yang orang yang trading yang super resistant kayak begini-gini nih. Oke. Teman-teman, jadi, nah teman-teman saya mau kenalkan bahwa saya punya satu tools untuk analisa itu supply demand, membantu kita membuat analisa dan juga membantu kita menghitung money management dan juga risk reward. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, saksikan video berikut ini. Oke, ini adalah tools sakti yang sangat bisa membantu. Tentu ingat ya, tools sakti bukan berarti akan membuat Anda setiap kali trading itu adalah profit. Tapi ini hanya membantu Anda. Ini bukan robot yang otomatis yang Anda duduk tinggal seperti yang lain ngomong ya. Anda tinggal tidur lalu dolar mengalir ke dompet Anda. Tidak. Tapi ini hanya murni membantu Anda membuat analisa supply demand kalau Anda kebingungan atau membantu Anda mengatur MM. Oke. Saksikan video berikut ini. Halo teman-teman, video ini saya mau tunjukin cara pemakaian tool personal assistant price action SMT. Oke, dari awal ya secara mendetail sehingga teman-teman kalau lupa cara pakainya bisa lihat video ini. Oke, bagaimana? Pertama-tama misalnya kita ambil pair ini, lalu kita ambil ini ya, IE personal assistant PA-nya, ambil di daerah expert ya. Misalnya saya hidupin ini. Oke, dia ada di sini, ini ya. Personal assistant PA. Saya klik 2 kali. Nah, ya. Saya klik 2 kali lah. Nah,
dia muncul di sini, kita tinggal okein. Nah, sudah muncul ya. Ini saya tutup supaya lebih lebar layarnya biar enak. Oke. Nah, teman-teman lihat ini. Oke, ada beberapa hal misalnya, oh bagaimana kalau ini terganggu, misalnya dia kadang-kadang muncul di sini. Teman-teman bisa ubah ininya juga misalnya ya. Ini kan kalau saya di sini dia ini kan. Oke. Nah, bisa klik pertama ini, misalnya oh masih di sini nggak mau. Ini bisa digeser teman-teman. Ini ya catnya kita bisa ke sini langkah pertama. Nah, sehingga kita bisa melihat harganya di sini. Oke. Kedua, misalnya ini kalau di sini posisinya instan, teman-teman itu kalau geser dia nggak mau, dia akan balik ya. Misalnya ini saya tarik ke sini. Nah, dia nggak mau geser ininya. Oke, ini belum. Nah, ya. Tapi saya kalau mau geser ini saya harus pakai pending. Kalau klik pending kita bisa geser teman-teman. Oke, ini kita mau taruh di sini supaya nggak ganggu ya, atau kita taruh di bawah bisa. Kemudian bagaimana ini, dan kemudian ini di sini teman-teman, kalau misalnya masih keganggu mau naikin, misalnya katakan ini pas nanti ketemu ada sini. Saya mau lihat ke bawah gimana. Teman-teman perhatikan. Teman-teman kalau geser ini ke atas kan nggak bisa, teman geser di sini, taruh di harga paling kanan nih. Lalu di mouse-nya teman-teman klik telunjuk itu apa, klik kiri ya, klik kiri. Nah teman-teman tahan, nah ini bisa geser-geser begini. Oke, nah bisa katakan saya gini. Nah teman-teman mau kembalikan gimana, teman-teman taruh ke sini, klik sekali saja, atau 2 kali. Oke ya, tetek gitu ya. Di telunjuknya mouse atau sebelah kirinya, dia akan balik ke sini. Kayak gini, ini kan nggak kelihatan kan yang di bawah. Nah, pertama kita bisa karena posisi pending kita ini ya, taruh mouse di tempat ini. Ketika taruh mouse tempat ini dia muncul titik putih nih. Teman-teman tinggal tekan di mouse-nya itu, tekan telunjuk ya, berarti tekan kiri, tahan. Nah, bisa kegeser taruh di mana misalnya. Oke. Ini ya. Dan kedua, sekarang kita akan melihat cara menghidupin. Kalau bagi teman-teman yang trading SND misalnya supply demand, teman-teman nggak ngerti, teman-teman bisa minta dia ini langsung buat analisa SNI-nya. SND-nya maksud saya, zona-zonanya. Klik zone misalnya ya, kita klik zona. Itu muncul ya. Ini zona-zona yang teman-teman bisa buat pending order. Misalnya ini supply yang merah, ini merah-merah supply buat sell. Oke. Kemudian yang hijau ini kan membuat buy ya. Kemudian kita lihat misalnya ini saya tarik ke bawah. Kenapa ini ada hijau tua? Ini adalah zona yang sudah tidak fresh ke retest nih ya, sudah kesentuh, artinya kita sudah terlambat masuk ya, harusnya masuk sebelumnya. Ini sudah ini, berarti warna hijau yang sudah kesentuh ini kan dia ambil dari demandnya di sini nih ya, demand zone ya, ini udah kesentuh sekali ya, naiknya tinggi sekali ya. Kemudian ini kedua kali pun kesentuh, naik lagi ya. Nah ya teman-teman bisa lihat kayak gini, ini artinya fresh, tidak fresh, jadi kita jangan ambil zona ini lagi, ini sudah tidak valid. Kita ambil zona yang masih ini biru-biru, hijau, sorry, ini hijau ya, atau merah. Nah kalau misalnya ada supply zone yang tidak fresh, biasanya dia muncul warnanya kuning, itu artinya sama dengan demand ya. Coba kita lihat ada nggak zona yang tidak fresh, kita coba ke H4. Ini yang tidak fresh. Iya, ini masih ini. Ini ya. Ini kuning berarti zona supply yang tidak fresh. Kita lihat di mana tidak fresh, di mana kesentuhnya. Kita lihat. Oh, dia kesentuh bisa dekat-dekat sini. Oke. Iya, ini sebenarnya masih fresh teman-teman. Dia kadang-kadang sangat sensitif ya. Dia zona ini muncul kadang-kadang ada kesentuh sedikit dia sudah kuning ya. Tapi kalau kita kira secara ini masih mau trading itu yang sepanjang jalan kita tidak lihat ada sentuh, masih oke ya. Dia terus sensitif kadang-kadang ya, tapi tidak apa-apa. Oke, kita lihat ada lagi nggak ya zona yang kuning yang kesentuh, saya mau tunjukin ya. Oke. Kita coba lihat ya. Ini time frame berapapun ya teman-teman ya, mau time frame H1. Oke, mau M15 ya, bebas zonanya. Teman-teman tinggal suruh dia ini zona, saya lihat ada nggak ya. Ini teman-teman bisa ini ya, mau sell di zona-zona ini. Oke, kebetulan coba daily.
Ya, ini semua time frame bisa pakai, bahkan weekly, misal. Ini kuning nih ya. Ini ketemu. Ini teman-teman, ini kan coba ya, ini supply kuning artinya sudah fresh tuh, sudah kesentuh, sudah turun tuh kan, dia telat masuk. Artinya kita jangan trading yang warna ini lagi. Oke ya. Sekarang kita akan masuk, kita kembali ke H1 misalnya. Oke. Nah, saya mau bicara cara entry-nya teman-teman. Oke, ini saya geser agak ke sini ya, biar biar kita bisa lihat contoh. Misalnya saat ini ada beberapa hal. Misalnya pertama, saya mau instant order. Ini artinya instant order. Teman-teman kalau lihat, oh ini saat ini saya mau sell misalnya. Oke, saya matiin zonanya supaya tidak ini. Oke, saya mau sell misalnya. Ini langsung instan ya. Nah, instan ini kita artinya ketika sell ini langsung sell market. Kemudian ini kita bisa atur money managementnya. Misalnya, ini kita bisa bentar ya. Nah, ini nih ya, kayak di bawah kan saya nggak kelihatan. Saya mau atur ini. Oke. Nah, ketika muncul ini ya, kita bisa pindahin. Nah, ini kalau sell kan stop lossnya di atas teman-teman. Oke. Nah, oke. Misalnya saya coba ya, instant sell. Misalnya saya mau sell saat ini, tapi saya mau stop lossnya di mana misalnya. Oke, saya mau stop lossnya di atas yang saat ini. Ini saya gedein biar ini. Oke, nah ini kelihatan ya. Misalnya saya sell sekarang, saya mau stop lossnya di sini ya, teman-teman, di atas ini ya. Kalau dia lari posisi, ini ketika dia muncul titik ini, teman-teman tekan di mouse sebelah kiri telunjuk, ya. Saya mau stop lossnya di sini misalnya. Ya. Nah, saya mau sell sini, stop lossnya di sini. Sekarang saya coba sell. Nah, ini teman-teman bisa atur berdasarkan persen. Ini kan artinya kalau saya kena stop loss, saya loss 1%. Atau teman-teman bisa pakai angka. Misalnya ya, saya sementara pakai persen dulu. Persen dia akan ambil dari persen, hitung dari ini saya punya. Misalnya saya punya ini berapa ya? Saya punya ini, coba modal saya 3.000 ya, atau dia hitung dari ini ya, yang terakhir ini ya, 2.900 misalnya ya. Oke. Ini adalah real ya teman-teman ya. Ini saya contohin pakai real. Oke, saya langsung mau loss kalau dia di sini 1%. Kita lihat dia masuk, dia otomatis 1%. Kemudian rewardnya, kalau targetnya saya itu targetnya 1/3 misalnya. Berarti dia 1, kalau saya lossnya loss 1% sampai di sini sudah dibatasin. Kemudian kalau saya sampai TP 3%. Contoh, saya langsung instan ya. Ini saya klik place order ya, klik place order. Kita lihat. Nah, sudah masuk tuh teman-teman. Oke. Nah, kalau sudah masuk, kita coba lihat, benar gak kita ini ya, kita lihat cara dia hitung ya. Kita lihat ya, kita taruh di sini stop lossnya. Tuh, muncul $30. Stop loss kan? 1% dari 3.000 kan $30 kan? Oke. Kalau saya benar, maka $150 ini 5 kalinya. Di sini coba kita lihat. 3 kali. Oh ya, 3 kali benar, $30 kan, benar ya teman-teman ya. Nah, teman-teman lihat ini sudah masuk nggak? Ya. Kita lihat ini. Ini ya. Teman saya sell ini, saya udah kena posisi loss $7 nih. Ya kan? Oke. Jadi ini real ya. Saya tutup ya supaya loss nggak terlalu banyak. Ini buat contoh ya. Ini contoh sudah kali 15.000 udah $100 nih buat contoh nih ya. Oke. Ini adalah instant order teman-teman. Nah, ini saya tutup ya, saya korbanin ini ya. Hampir 100.000 ini ya. Oke, atau saya biarin aja ya. Oke, nah ini adalah dia kalau kena stop loss saya maksimum 1% ya, $30 ya. Oke. Sekarang misalnya saya mau kasih contoh lagi yang pending order ya teman-teman ya. Pending order, mulai dia turun jadi saya nggak rugi banyak. Oke. Misal kita cari, sekarang kita mau cari zona ya, itu instan. Jadi sekarang saya ubah pending order tentunya. Oke, saya keluarin zona. Oke, sekarang kita lihat ya, ini zona-zona. Ini misalnya saya pending order, saya mau buy di zona mana? Misalnya saya mau buy di ini, demand zone di sini ya.
yang kotak ini. Berarti saya tinggal, meskipun ini ada di sini misalnya ya. Saya mau buy di sini, kalau saya klik teman-teman misalnya ya. Saya klik misalnya, saya klik dia otomatis ke sini. Tuh. Dan dia sudah pasang stop loss sekalian ya di bawah sini. Oke, saya mau kasih contoh, saya nggak mau pakai persen. Saya mau pakai dolar. Kita ubah persen ini, kita ubah dolar nih, dolar. Saya maunya kalau loss berapa dolar? Ya, 10 dolar misalnya. Oke, kita pending order ya, 10 dolar. Yang tadi ya, 10 dolar. Kemudian di atas ini ya, ini sudah kalau saya lolos 10 dolar. Oke, ini saya mau kalau ini 1:2 misalnya. Saya tinggal ubah 2 aja, teman-teman. Nah, ubah, saya klik sama tempat, dia akan lari sini. Berarti kalau saya loss 10 dolar, kalau profit 20 dolar, 1:2 ya. Nah, saya tinggal kalau sudah saya tinggal place order, teman-teman. Oke, sudah ya. Nah, teman-teman kita lihat ya. Nah, jangan bingung ya, yang tadi di sini kita lihat saya loss 10 dolar. Kita lihat yang di sini. Tuh ya, 11. Jadi dia nggak mungkin persis sama karena pairnya itu, tapi kurang lebih nggak jauh ya. Pair kan perbandingnya kan bisa kurang lebih ya. Oke. Nah, kurang lebih. Oke, kemudian kita lihat 3 kalinya nggak kalau TP. TP-nya tadi di mana ini ya, kalau nggak salah ya, kita lihat. Oh, bukan ini ya. Oke, ini sorry, tadi kan 1:2 ya. Tuh, 22 kan ya. 11 kali 2, 22. Oke. Benar ya? Berarti hitungannya persis, teman-teman. Jadi tidak perlu teman-teman hitung secara manual, yang banyak orang masih bingung cara hitung money management seperti ini dan risk rewardnya. Teman-teman mau ini bebas, mau ubah ke 5 juga bisa gitu ya. Ada 1:5 atau 1:1 misalnya boleh kalau teman-teman. 1:1 artinya kalau teman-teman loss 1 ya berarti TP-nya 1 ya, 1:1. Kalau 10 dolar ya dapat profitnya 10 dolar. Nah, ini dia deketin gitu. Oke. Nah, ini adalah salah satu cara pemakaiannya ya, teman-teman, untuk ini. Oke, semoga ini bisa membantu terutama teman-teman yang sudah memiliki IE saya ini ya, sehingga kalau lupa bisa nonton kembali. Bagi yang baru yang kepingin miliki, bisa hubungi WhatsApp di dalam atau di bawah deskripsi ini, dan teman-teman tinggal mengganti biaya program saja akan kita buatin ya untuk membantu teman-teman. Kalau teman-teman tidak mau tidak mau trading pakai zona ini, nah, nggak apa-apa teman-teman, misalnya punya support resistance, ini hanya pakai toolsnya buat stop loss, buat hitung management. Ini juga jauh lebih membantu teman-teman daripada hitung manual yang teman-teman pertama nggak tahu caranya, kedua kalau tahu caranya pun agak repot ya. Nah, saya sendiri pakai ini biar cepat itu realisasi di dalam melakukan rencana trading. Oke teman-teman, salam profit, salam sukses buat kita.